Ya, halo guys, balik lagi sama gua di Valhead Gaming, gua LD. Kali ini gua mau mainin sebuah game yang legend di hampir semua device ya, semua konsol, baik dari PlayStation 1 atau PlayStation 1 sampai PlayStation 2, 3, 4 dan 5, cuy. Ini ada versinya cuman beda-beda ya. Waktu di PC dulu ada Diablo satu bisa dimainin di PC, bisa juga di PlayStation One ya, di PlayStation satu bisa ada Diablo 2 itu juga bisa dimainin di PC ataupun di PS2, coy. Gua ada ininya. Nah, ini ya. Diablo 2. Diablo 2. Median apa ini? Median apa nih? XL ya. Jadi ada di PC, ada di konsol-konsol lain, dari mulai PlayStation 1 sampai PlayStation 5 juga ada, sampai ke Xbox juga ada gitu ya. Tergantung kalian mau mainin versi apa dan Diablo keberapa gitu. Itu nanti villainnya, penjahatnya ya, bos-bos di in-game-nya juga beda-beda lagi gitu ya. Nah, kali ini cuman gue mau mainin yang di smartphone, cuy. Di smartphone ini namanya Diablo Immortal. Bisa dimainkan di Play Store untuk Android ataupun di App Store ya, di-download di App Store untuk pengguna iPad ataupun iPhone. Nah, di atas facecam gua itu ada Battle.net ya, developer in-game yang pembuat game Diablo Immortal versi smartphone ini. Nah, kalian bisa tautkan akun, buat akun Battle.net-nya ya, terus nanti ditautkan, diaktifkan gitu ya, atau kalian bisa tautkan pakai Gmail dan pakai yang lain-lain ya, bisa ya, ada pilihannya. Kalian tautkan dulu. Lanjut untuk bahasa di sini ya. Nanti wait bentar. Untuk bahasa kalian bisa sebelah kanan layar ya, tadi di yang kedua dari atas itu ada pilihan Inggris ya, Korea, Jepang ya, Polski atau bukan Polski, itu bukan Polandia ya, cuy, bukan Polish. Nggak tahu tuh Polski itu. Kalau Frankis tuh Prancis, ada Deutsch tuh berarti Netherlands atau Belanda. Ada juga Rusia ya, itu ya. Ada Italiano, Espanyol itu Spanyol, ada Portugis, Brazil ya. Ini untuk teksnya, tapi ada juga voice-nya, voice over atau voice filler, pengisi suaranya mau pakai bahasa apa, cuy. Nah, gua bahasa Inggris semua. Belum ada bahasa Indonesia, tapi ini lumayan seru guys gamenya. Karena ada free kebebasan kalian dalam menentukan equipment ya, equipment set, dan setiap monster di in-game itu bisa drop equipment, cuy. Equipment setnya tuh beda-beda gitu. Jadi drop item dan drop equip. Kalian bisa dapetin equipment GG gratis, no pay to win, nggak ada pay to win ya, pay to win. Tapi kalau kalian mau top up juga bisa. Jadi ini dikasih kebebasan lah buat playernya. Oke, lanjut. Di sini ada pengenalan job class atau profesi ya. Gua geser dulu facecam gua ke kanan. Di sini ada Necromancer, cuy. Necromancer ini dia ahli sihir ya, terutama sihir kegelapan, yang spesialisasinya untuk membangkitkan mayat hidup, undead ataupun skeleton ya, dan lain sebagainya lah. Intinya ngebangkitin mayat hidup untuk menjadi pasukannya mereka dan bisa membantu mereka dalam bertarung, bisa juga melakukan apa yang mereka perintahkan gitu. Jadi ini tuh sebenarnya dia spesialisasinya ke magic ya, dark magic atau sihir kegelapan. Cuman kalau di sini ya, necromancernya itu pakai sabit, cuy. Pakai sabit 2 ya. Jadi sabit pendek gitu.
kayak celurit lah, kayak celurit, ada 2 kanan kiri. Nah, ini bisa berubahnya jadi summoning atau magical. Ya, nanti bisa ada perubahan job class atau profesinya, bisa kalian pilih. Lanjut, yang ini cowoknya cuy, jadi ini nggak gender lock. Bagusnya game Diablo ini, dia bisa pilih cewek apa ataupun cowok gitu di setiap job class atau profesi di in game. Enak ya, kalian bisa pilih. Nah, kalau untuk yang cowok, dia pakai sabitnya yang lumayan besar, one hand ya, one hand skite, sama ada tameng, tapi tamengnya itu shieldnya dari tameng tengkorak cuy, dari tubuh, dari bagian tubuh atau mayat ya. Oke, lanjut ya, kita di bawahnya lagi ada, setelah pilihan gender ya, sebelah kiri layar atas itu ada tulisan customize. Nah, itu bisa kalian custom karakternya sesuai dengan yang kalian mau seperti apa. Nah, lanjut ada job class Blood Knight ya. Blood Knight ini Hunter of Werewolf ya. Jadi memang mereka itu apa ya? Jadi pemburu ya, pemburu werewolf atau likan atau manusia serigala. Pembunuh undead juga. Nah, karena mereka sendiri juga sebenarnya accursed ya. Accursed itu berarti yang terkutuk. Pahlawan yang terkutuk karena mereka sendiri vampir cuy, sebenarnya bangsa vampir ya. Tapi mereka masih baik ke human gitu, ke manusia. Jadi masih membela ras manusia lah intinya gitu. Lihat dari matanya aja juga udah kelihatan ya, mereka penghisap darah ya. Oke, ini yang cowoknya dia pakai kayak semacam apa tadi? Tombak ya. Spear cuy. Tombak ini, dia pakai senjatanya tombak. Jadi kenaik, dia kesatria yang menggunakan tombak. Dan yang versi cewek oh, yang tadi versi ceweknya cuy. Yang tadi versi ceweknya, ini versi cowoknya ya. Jadi bisa kalian lihat lebih besar dari segi fisik juga, dia lebih besar. Dia ini melee dan hybrid, jadi jarak dekat dan bisa sihir juga, jadi hybrid gitu ya. Kayak magic swordman lah, tapi ini based on the blood gitu, jadi kekuatannya berdasarkan darah gitulah ya. Terus lanjut, di sini ada Tempest ya, atau ninja, yang biasa kita tahu ninja, assassin lah ya. Tapi ini lebih ke ninja sih dibanding assassin. Kalau assassin dia penampilannya nggak kayak gini cuy. Ya, ini melee juga, jarak dekat, hybrid juga, dia bisa pengguna sihir juga berarti. Nah, ini yang versi cowoknya cuy, dia pakai dual dagger, dual knife atau dual dagger, jadi 2 pisau lah ya, 2 pisau kanan kiri, tangan di kanan kiri. Ini yang cowoknya dan ini yang ceweknya cuy. Oke. Jadi sesuaikan aja sama playstyle kalian ya, cara kalian untuk bermain MMORPG ya seperti apa, sesuaikan dengan selera juga, dengan skill gitu ya. Lanjut, di sini ada Crusader atau kita kenal sebagai tank ya. Bisa juga tank, bisa juga paladin atau Crusader. Beda game, beda istilah doang. Nah, di sini kebetulan istilahnya Crusader atau tentara salib ya, tentara salib atau Templar lah, mirip kayak Templar gitu. Kalau Crusader itu kesatria suci, bukan tentara salibnya, kesatria sucinya lah ini ya. Nah, ini yang ceweknya, dia melee hybrid juga, jadi bisa pakai magic juga ya, jarak dekat juga. Dari tadi masih jarak dekat semua ya, petarungnya, fighternya, DPS-nya tuh jarak dekat semua. Ini yang versi cowoknya cuy.
Ya, ini yang versi cowoknya. Lanjut di selanjutnya ada Mong, ya, Sacred Martial Artist who channel divine energy into powerful melee attack, rapid movement on the battlefield, and ward that protect themselves and their allies. Melee dan fisikal. Jadi dia bukan pengguna sihir, lebih mengandalkan kekuatan fisik, ya, murni kekuatan fisik aja, dan jarak dekat, petarung jarak dekat. Dia pakainya knuckle cuy, sarung tangan atau glove ya, atau ya pokoknya sarung tangan lah. Nah ini yang versi cowoknya, biksunya ya, mongnya. Ini yang versi ceweknya ya. Jangan berharap kalau versi ceweknya rambutnya juga panjang dan cantik cuy kalau untuk Mong, karena namanya juga biksu ya. Kalau biksu itu pertapa lah. Oke, lanjut ada Demon Hunter. Ini range ya, jadi medium range, jaraknya menengah kalian, dan fisikal juga karena dia mengandalkannya bukan magic, lebih ke serangan busur panah ya, busur panah atau crossbow, bukan bow ya. Kalau bow kan panah biasa, busur panah biasa. Kalau ini crossbow ya, dia dual crossbow kanan kiri. Jadi buat kalian pecinta atau pengepong jarak jauh tembakan ya, FPS lah, ini kalian bisa pilih inilah cuy. Ini yang ceweknya dan ini yang cowoknya ya. Oke. Relentless Vigilantes who wreak vengeance on the demon horde. Jadi petarung yang membabi buta ya, Relentless Vigilantes tuh yang membuat kerusakan ya, dengan dendam kepada sekumpulan iblis gitu ya, dengan busur atau anak panah ya, dengan busur atau anak panah yang sangat banyak gitu cuy. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Wizard. Nah, pecinta sihir kayak Harry Potter ya, Azkaban, Prisoner of Azkaban, dan Harry Potter yang lain-lainnya lah. Di sini ada range juga, jarak jauh juga, jadi lebih ke nggak di depan ya. Kalau nge-party nggak paling depan, tapi biasanya ini dia punya skill area AOE cuy, area of attack, dan ini range-nya lebih jauh dibanding yang busur atau pengguna crossbow, busur panah ya. Jadi dia jaraknya lebih long range, lah, LRD ya, distance, long range distance gitu. LRD dia magical ya, lebih ke magic memang sihirnya. Dan yang tadi versi cowoknya, ini versi ceweknya cuy. Oke, ini versi ceweknya ya. Lanjut. Terakhir adalah Barbarian. Kalian yang seneng ngebarbar bisa pilih ini karena dia melee attack dan mengandalkannya fisikal. Jadi murni bener-bener kekuatan fisik ya, jarak dekat juga. Kalau tadi kan yang Ranger itu dia jarak jauh ya, tapi fisikal. Nah kalau ini jarak dekatnya tapi fisikal. Barbarian cuy, kalian bisa pilih ini yang versi ceweknya ya, dan ini yang versi cowoknya cuy. Dia pakai double X ya, one hand X tapi ada dua gitu kanan kiri, jadi double X. Serba double sih kayaknya senjata di game Diablo Immortal ini ya. Savage warrior who protect their sacred ancestral land. Jadi pejuang yang sangat barbar, yang sangat savage, yang melindungi daratan ya, daratan dari leluhur mereka dengan brutal, serangan brutal jarak dekat ya. Nah, ini bisa kalian pilih lah kalau kalian senang barbar.
Cuman kalau gua kayaknya untuk sekarang akan pilihnya Blood Knight, cuy. Seperti apa sih ya gamenya? Ini kan menyesuaikan dengan selera kalian ya. Pemilihan job class ini atau profesi ini menyesuaikan dengan selera masing-masing. Gua akan customize ya, gak pakai lama. Gua geser dulu. Nah, di sini ada preset face ya, preset muka wajah yang bisa kalian langsung pilih ae, jadi nggak usah. Nah, ini cuman ada download tambahan lah ya. Download tambahan buat face. Nah, di sini ada banyak tuh downloadan ininya cuy. Jadi emang gede nih, lumayan untuk size data, full size data gamenya itu besar cuy. Gua baru yang awal aja udah 8 gigaan. Nah, belum yang accept. Nah, ini belum yang lain-lainnya ya. Ada yang 3147 MB berarti 3 giga, ada yang 1210 MB berarti 1,2 giga. Jadi ya ada yang 546 MB berarti setengah giga. Ya, ini lumayan nih kecil yang setengah giga. Tapi ya kalau untuk kelancaran gameplay ya memang harus kalian download ya. Jadi ya memang mau nggak mau kalian harus download gitu cuy. Kalau memang mau mainnya lancar. Nah, di sini kalian bisa, waduh, ini belum juga ternyata. Sorry cuy. Sepertinya koneksi gua juga lagi buruk, cuy. Lagi burik lah. Ya, nanti gua download aja dulu. Intinya ini kalian bisa preset ya, bisa rubah tuh penampilannya sesuai dengan yang kalian mau ya. Gua akan pilih ini mungkin. Ini next aja. Seperti yang biasa, gua akan masukin username gua ya, atau ID gaming gua, atau IGN in-game name seperti biasa coy. Waduh, sudah digunakan rupanya, gua lupa anjir, udah pernah dipakai sebelumnya. Oke, berarti ini juga sudah dipakai. Oke, berarti gua akan coba pakai yang ID gaming gua yang lain. Nggak bisa pakai simbol anjir, nggak bisa dipisah ya. Sorry nih, gua deketin aja langsung. Oke, ternyata baru bisa cuy, sorry ya. Kita lanjut. Sorry kalau kurang fokus gua ngebawa ininya, kontennya, karena jujur ngonten itu melelahkan cuy. Asli. That whole village has gone to hell. You sure I can't take you someplace else? I don't have it in me to turn back. Are we close to the town? Aye. Follow the road and be on your guard. Ya, ikuti jalan dan dalam waspada lah ya. Be on your guard tuh selalu waspada. I can't wait to take part. Oh, seperti yang aku dengar, aku tidak bisa menunggu untuk mengambil posisi lah ya, take a part gitu. Intinya karena dia kan emang demon hunter ya. Lanjut, let's go. Wah, ini ada mayat anjir. Wah, mati. Wah, meninggoy.
Enak ya, gua seneng nih pakai tombak. Kalau kagak yang blood kenaik ini, gua mungkin akan pilihnya Crusader tadi. Anak ini udah pada mati ya tuh sama undead. Jadi penduduk desanya juga udah pada meninggoy. Oh, kalian lihat di sini udah wah banyak banget. Helped up. More lives consumed by darkness. Oh, banyak kehidupan Get away from those yang dikonsumsi oleh kegelapan katanya. Masih gampang ya, undeadnya masih gampang sih. Nah, ini ada perkumpulan sekte ini sesat. Ah, tuh, mereka summon. Naik level. Holds firm. My blade hold firm. Nah, ini kayaknya Cider, Eskarau. drawn where they do not Oh, pendatang dari luar katanya. worth the Kau tidak seharusnya ada di sini katanya. Dia memanggil ini nih. Bos pertama. I don't believe I will. Wah. Nice. Dapat mental. Nah, itu ngedrop ya. Jadi nggak cuman bosnya AE di game ini, tapi anak-anak buahnya juga mob biasa ya. Monster biasa pun drop item random cuy. Dari mulai item biasa sampai ke equipment. Nah, bagusnya itu cuy. Jadi ini diberikan kebebasan lah untuk bisa memperkuat karakter kalian ya. Wah, ada yang digeret anjir. Our Lord's path. Buat persembahan katanya, bring the offering. Jadi gitu cuy, kalian bisa memperkuat nggak cuman job class, level ya, nggak cuman level dari karakter kalian, dari MC kalian, tapi dari sistem equipment juga kalian bisa upgrade cuy. Ini ada skill juga bisa kalian atur ya, bisa kalian rank up, bisa switch juga. Nah, ini bisa di equip di mana gitu ya. Tendril of Blood, terus ini Wave of Blood ya, ini Spear Flurry karena ini blood kenaik ya, jadi semua berdasarkan darah lah. What's your Kau di situ, apakah tujuanmu? Orang asing katanya. Just passing by on my way Ha- to the woods. Hanya There, call for aid. hanya melewati jalanku katanya, menuju ke hutan. Apakah wali kotamu membutuhkan bantuan katanya? Mencari bantuan ya, call for aid tuh, mencari bantuan. Akarat bless that man's soul. Those cultists you just carved through attacked the town and dragged our people towards the caves in the west. Oh, wali kota katanya. Akarat tuh dewanya mereka ya cuy. Di game ini nih kayaknya dewanya tuh Akarat, bless dead man soul. Jadi memberikan keberkahan kepada jiwa lelaki yang digeret tadi ya, mau dijadiin sacrifice atau offering. Tuh, those cultists you just carve through attack the town. Oh, jadi ada sekte ya, sekte sesat yang menyerang kota, dan Drake tuh membawa paksa ya orang-orang dari kota ini gitu. Betray us? Then help my men kill those bastards and bring back anyone who lives. Go, please, hurry. Jadi kamu ingin membantu, kalau ingin membantu bawa bantu pasukannya dia katanya. Bawa
Nah, ini ada chest. Nah, chest yang kayak gini nih tersebar random cuy di seluruh map ya. Jadi kalian pastikan kelilingin mapnya, kadang dapat equipment ya, drop, kadang dapat duit ya. Duit itu nanti dipakai buat enchantment di blacksmith, repair ya, repair ini kalian. Wah. Nah, ini. Jadi kalian bakal butuh juga duit. I'll find the village. Nah, ini ada anak buah dari si kapten. Every journey. Ranseur, apa nih Ranseur? Oh, kita dapat ini nih. Equipment, tombak baru, cuy, lumayan. Naik. Kita pakai AE. Nah. Your fellows are guarding the gates. Hurry to them. This must be the cavern the guard spoke of. Dapat tunic, armor ya. Tapi armornya naik sih di sini. Ada skornya aja naik. Nanti ada grade-nya juga cuy. Equipment tuh ada grade-nya. Ini kan common, yang warna putih tuh yang paling biasa lah, yang paling umum. Terus nanti naik ada warna hijau. Dari warna hijau ada naik, hijau itu uncommon ya. Jadi yang lumayan tidak biasa. Terus ada yang warna biru rare. Terus nanti ada warna orange. Orange itu legendary kalau nggak salah ya. Terus ada warna merah epic kalau nggak salah cuy. Recall ya, gue juga sambil nginget-nginget, rada agak-agak banyak yang lupa karena gue dulu sempat main ini, sebenarnya sempat ngebahas ini tapi udah agak lama. Nah, gue rencana memang ini akan terusin sampai ke semuanya gitu ya, ke jarak jauhnya tuh berapa part gitu. Kalau dulu hanya sekilas-sekilas AE. Nah, di sebelah kanan layar kalian dekat skill ya, skill button atau skill drag. Nah, itu ada potion ya, ada gambar potion, itu bisa buat mulihin health kalian cuy. Kalau health bar atau meter darah karakter kalian atau MC kalian sudah mulai habis. Nah, ini ada anggota sekte. Oh, kita bisa ini anjir. Bisa berubah anjir. Jadi dual ini anjir. Kita dual spear. Widih. Ring. Nah, ini ada lagi ya, ada magic lagi, treasure chest atau kotak harta. Magic lagi. Udah belum bisa balik lagi ya, nggak bisa balik arah ya cuy. Jadi pastiin kalian udah kelilingin dulu, udah dapetin semua ya, karena nanti nggak bisa balik arah lagi cuy. Bisa balik arahnya kalau kalian udah selesai misinya. Oke. Di sini ada apa nih? Censer ini kayak tabung darah ya. Gua kagak tahu sih fungsinya apa itu, tapi kayak sub weapon ya. Jadi senjata kedua lah. Senjata secondary ya. Nah, ini ada letter tunic, kita pakai chainmail. Life-nya lebih tinggi, skornya pun lebih tinggi. Yang ngapain pakai chainmail anjing? Equip aja, ini juga sama, equip lagi ada lebih tinggi. Oke. Dan ya. Wah, di sini ada banyak salib-salib pengorbanan cuy. Wah, ini ada orang nih.
Wah, ini ketua sekte sesatnya nih. Acolyte of Damnation. Jadi memang apa? Priest atau pendeta sekte kesesatan ya. Wah, disedot semua anjir darahnya. Jiwanya juga. Lu nyaingin gua nih. Gua yang vampir anjir. Kenapa lu yang nyedotin manusia? A waste of precious time. My pledge holds firm. Nah, kalau ada kayak gini ya, itu orb darah cuy. Jadi kalian ambil AE, bisa menuhin health bar atau meter darah MC kalian. Nah, ini yang kita mau selamatin nih orang ini. Ya, kita selamatin dulu cuy. God, he killed them all katanya. Ya, oh, ya Tuhan gitu. Mereka membunuh, dia membunuh mereka semua katanya. Nah, ini kita Can you make dan aku it? dan aku membunuhnya gitu. Jadi gantian kita yang ngebunuh si pendeta sesat ya, pendeta ketua sekte sesat. Kau bisa membuat kita keluar dari sini? I think so. Ya, Wait. One of the others had a portal scroll, but we couldn't reach it. There it is. Come, let's leave this miserable place forever. Jadi kita bisa teleport back ke kota pakai ini ya. Scroll of Portal. Jadi tadi blacksmith ya, yang kita selamatin itu pandai besi cuy. Nah, ini warga kota lagi pada kumpul, kita disuruh ngobrol. Thank you properly, friend. I'm Corin, the village's blacksmith. If you need to improve your armor or weapons, please see me. Kau tahu katanya aku belum berterima kasih secara wajar gitu ya, properly gitu, maksudnya seperti seharusnya gitu. Teman, aku adalah Corin, pandai besi dari desa ini. Jika kamu ingin mengimprove atau memperkuat armor atau baju zirahmu, baju zirah karaktermu dan senjata, silakan temui aku katanya. Nah, ini bisa di salvage juga, jadi yang nggak kepake bisa kita hancurin ya. Mungkin jadi material atau mungkin jadi duit. Tadi coba kita salvage lagi ya. Oh iya, bukan jadi duit. Ini nggak nambah duit. Duit kan yang paling kanan atas nih, kanan atas layar. Ya, itu ada lambang koin emas. Ternyata nggak nambah apa-apa juga. Salvage kayaknya cuma dapetin material doang. Oh, ini datang nih yang meninggoy, salah satu korban. And despair, for the sin of your existence will be bled away. Nah, di sini tuh kayaknya raja terakhirnya Skarn, cuy. Iblisnya. Kalau di Diablo PlayStation 1 atau PlayStation 1 itu Diablo raja terakhirnya. Terus ada lagi di Diablo 5 yang di PS5 itu beda lagi, ratu apa gitu. Gua lupa anjir. Pokoknya beda konsol atau beda versi, beda iblis cuy. Jadi ini udah nggak bisa diselamatkan, hanya serpihan debu katanya. Nah, ini kita ketemu sama wali kotanya, Deckard Cain. We are not bereft of hope yet. Hello, friend. You've arrived at quite a difficult time. As you can plainly see,
The townsfolk are ill at ease, but we should be safe enough here for the moment. My name is Deckard Cain. I'm a bit of a traveling scholar, one might say. Lyra here mentioned you saved Corin from the cultists before that sudden commotion in the square. Please, tell me everything. Namaku adalah Deckard Cain. Aku adalah peneliti ya. Scholar tuh kayak peneliti, bukan scientist tapi bukan peneliti biologi atau kimia atau fisika gitu, bukan cuy. Scholar itu lebih ke peneliti alam gitu, traveling scholar. Jadi kayak gerakan planet, terus season ya, musim, terus keanehan-keanehan di alam lah. One may say Lyra, seseorang mungkin berkata namanya Lyra. Here dia menyebutkan kamu menyelamatkan Corin dari sekte sesat katanya. Sebelum kejadian ramai di tengah kota tadi, commotion yang muncul si Skarn ya, dari mayat korban. Tolong beritahu aku semuanya. Dark forces have set their eyes upon Wortham. The cultists' leader mentioned a Lord of Damnation. Said he was seeking some prize. That face wreathed in flame could have only been his. Sepertinya kekuatan kegelapan katanya ya sudah menaruh mata mereka kepada daerah Wortham ini, dan si ketua sekte sesat itu katanya menyebutkan ada Lord itu kayak semacam pimpinan ya, kayak bangsawan lah, pimpinan dari iblis, jadi Lord of Damnation namanya. Damnation itu sebutan dari Lord iblisnya. Dia mencari semacam hadiah katanya, yang bisa yang bisa dia dapatkan di tempat ini gitulah. Jadi yang terbakar, seperti terbakar kan tadi ya, yang di tengah kota itu, mayat yang muncul Raja Iblis, maksudnya Lord Iblisnya itu yang tadi Skarn, itu kan badannya manusianya udah kayak kebakar gitu, hangus. Lord of Damnation. Things are far worse than I imagined. The forces of hell are seeking a shard of the World Stone, an artifact with the power to create entire realities. Lord of Damnation. Segala sesuatu berjalan lebih buruk daripada yang aku perkirakan katanya. Kekuatan dari neraka sedang mencari katanya pecahan dari batu dunia. Oh, jadi ini ada yang dicari sama mereka itu, sama undead ya, pasukan iblis itu adalah pecahan batu dunia yang bisa artifak ya. Artifak itu kayak peninggalan sejarah yang memiliki kekuatan untuk membuat realitas baru gitu. Jadi membuat dunia baru. The demon Lord Bale nearly brought all of humanity under his thrall using that stone. If the demons were to obtain even a shard of it, the results would be catastrophic. We cannot allow that to happen. Nah, di versi Diablo yang lain, Diablo 3 kayaknya kalau nggak salah ya, 5 years ago, the demon Lord, jadi 5 tahun yang lalu ada Lord Iblis Baal ya. Kalau tadi yang di sini Diablo Immortal kan Skarn.
Nah, yang Baal ini pernah membawa kehancuran katanya di bawah kendalinya dia kepada kemanusiaan ya, menggunakan batu itu yang Word Stone tadi. If the demon were to obtain even a sort of it, jika iblis mendapatkan bahkan hanya sekedar pecahan dari itu katanya, dan hasilnya akan menjadi katastrofik tuh, kehancuran cuy. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Adventurer, Kane! The cultists are attacking the western gate. We need help holding them back. Nah, ada cultis ya, jadi sekte sesatnya yang menyerang kota ini cuy. Kita dimintai bantuan. Oke, kita bantu. Mana sih? Sini gua bantai. Ya, gua jadiin sate pakai tombak. Cuy. Nah, ini kita serang, cuy. Unworthy flesh will serve our lord. There must be another stronghold there. Don't worry about the town. Go. Show those cultists no mercy. Serangan datang dari barat katanya. Pasti ada kayak base campnya lah ya. Stronghold itu kayak base camp atau sarangnya gitu. Ada sarang lain di sana. Jangan khawatir dengan kota. Pergilah, tunjukkan kepada sekte sesat itu bagaimana gitu. Seharusnya. Nah, ini ada portal Kondul's Rin, kayaknya nanti bisa fast travel ya. Bisa pindah tempat dengan cepat. Jadi kita nyalakan aja itu di setiap map. Selama kita menjelajah ada. Jadi usahakan kalian nemuin dan diaktifkan gitu. Nah, ini ada tren corrupted, tapi jadi bangsa ini ya, kalau tren itu bangsa ini cuy, bangsa pohon. Tapi bukan pohon gitu. Kalau pohon kan nggak gerak. Nah, ini gerak. Waduh. Anjir, lu parah lu. Gua lagi buka ini. Main serang-serang AE, lagi buka inventory. Ini sas atau ikat pinggang biasa. Di sini kita dapat, kita pakai AE. Ini juga kita dapat letter tunic yang lebih tinggi skornya, kita pakai. Ya. Enak sih. Ini hack and slash ya. Jadi masuknya bukan MMORPG. Walaupun kalian bisa ketemu sama player lain ya, Multimassive Online role playing game kan ketemu sama player lain, bisa ketemu sama player lain setelah intro gamenya selesai. Nanti ketemu, kalian bisa ketemu cuy sama player lain. Cuman ini lebih ke action RPG-nya cuy. Jadi hack and slash, ciri khasnya action RPG atau ARPG itu dia lebih ke hack and slash. Kalian bisa langsung tebas-tebas aja gitu ke musuh. Nah, ini ada chest lagi. Jadi memang kalian harus exploring ya. Nah, di sini ada di peta, kalian sebelah kanan layar atas bisa lihat ada warna biru tapi bercahaya merah. Itu, nah ini spesial mob ya. Jadi mob biasa tapi yang kekuatannya lebih kuat daripada mob yang umum. Nah, ini biasanya ada kemungkinan drop equipment yang lebih bagus jauh. Nah, ini contoh ya, jadi ada warna biru-birunya rare. Bisa kita pakai aja langsung. Lumayan nambahinnya ya. Terus ada status lainnya cuy. Ada di bawahnya itu nggak cuman ini damage 31 skornya nambah berapa, tapi di bawahnya ada combat rating plus 2 combat rating, terus ada atributnya lagi plus 3 strength gitu. Kalau yang rare ada tambahannya, ada tambahan statusnya, dan ke atasnya yang legend dan epic juga makin banyak lagi. A waste of precious time. Gitu. Jadi
ada chance, kesempatan kalian dapat equipment GG kalau kalian main game ini gitu cuy. Wah, ini anggota cultisnya nih. Level 8. Nice, level 8 cuy. Nah, ini ada chest lagi. Kita buka. Seringnya sih dapatnya emas ya, tapi kadang dapat equipment juga. Jadi nggak ada salahnya lah kalau kalian ketemu lagi keliling gitu, ngelilingin map area peta sambil dibuka-bukain. Nah, itu ada biru armor ya, jirah utama. Kalau tadi kan kita dapatnya ini ya, bahu ya, shoulder pad ya. Tadi kan kita dapatnya shoulder pad yang warna biru. Ini dapat baju utama cuy, warna biru rare, lumayan bisa kita pakai. Nah tuh ya, beda ya perbandingannya. Ya sebelumnya kan kita pakai leather tunic yang sebelah kiri dekat facecam gua, terus yang baru itu yang warna biru yang rare sebelah kanan. Ada plus 3 combat rating sama plus 3 willpower. Jauh lah cuy. Makanya usahain kalau kalian main ini ya sambil cari-cari equipment GG lah. Gitu. Kagak ada salahnya cuy. Cuman memang random. Nah ini Eskara nih. Ininya nih, pemimpin utamanya sekte sesat ini. Kita stop. Lumayan entertaining ya dari segi alur cerita gitu, keren sih. Tuh ini muncul lizard cuy, komodo. Kodomo ya, intinya komodo besar lah ya, tapi dari neraka gitu cuy. Bos kedua berarti ini ya. Kita serang, mudah-mudahan dapat equipment GG. Hati-hati, kalian harus bisa ngindar. Dia nyeburin api juga soalnya. Ih, aduh. Nah, ambil ini health-nya lumayan. Still charging. Wah anjir. Damage-nya kecil karena gua belum dapat equipment weapon ya. Senjata yang GG itu belum dapat cuy. Senjatanya masih. Tapi ini ada nih. Nah, dapat kan? Ada senjata nih cuy, warna emas epic. Harusnya sih berarti ini kuat banget nih cuy. Contoh ya, nih ya, gua buka set.
Nah, ini tuh kalian lihat yang kita pakai kan Ranseur ya. Sebelah kiri dekat facecam gua. Terus yang baru dapet itu Purified Broccoli of Desire. Damage-nya aja beda jauh cuy. Yang kita pakai 48, terus ini 169. Skornya kita 144, ini 901. Combat ratingnya plus 7 combat rating, atributnya plus 4 vitality, plus 4 willpower. Tapi kalau yang orange itu bedanya sama yang biru ya. Yang orange ini kan dia legendary nih. Ada kekuatan bawahnya lagi di selain atribut, ada magic, damage done to demon. Jadi serangan lebih untuk iblis katanya meningkat 6%. Oke, mantep. Memang kita lawannya iblis rata-rata. Nah, yang ini jauh ini juga kan ya. Life-nya yang kita pakai 130, ini life-nya 366. Life itu meter darah ya. Jadi meter darahnya kita akan makin panjang gitu tuh cuy. Skor tuh combat power atau BP lah, battle point gitu. Tuh, ini juga damage-nya kita yang sebelumnya pakai Chancer-nya damage 19, ini damage-nya 40. Chancer of Strength, skornya yang sebelumnya 57, kita sekarang 159. Combat ratingnya plus 4 combat rating, atribut plus 3 strength, equip. Ini juga kita pakai equip ya. Oke. Selesai, kita ambil pecahannya. Nah, ini pecahan dari batu dunia, World Stone, apa tadi tuh? Peace ya, World Stone Peace gitu. That would trouble the amulet enough to let us loose. Kane will know what to do with it. Descartes Kane mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dengan shard ya, shard atau piece, pecahan dari World Stone. Nah, ini kita bisa ngobrol. Si Lyra tuh ini yang ngasih tahu kalau kita nyelamatin, katanya nyelamatin blacksmith. Aku pikir cahaya sudah meninggalkan kita, katanya. Terima kasih sudah membuktikan itu salah, petualang. Kamu melakukan kebaikan yang luar biasa untuk kota ini, katanya, yang tidak bisa kami bayar. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tapi setidaknya, katanya, kau sudah menyelamatkan sebagian besar mereka, katanya. Terima kasih untukmu. Pada berterima kasih intinya ya. Jadi orang-orang kotanya juga. Nah, ini Portam Guard. Sama yang ngomongnya ya. Mungkin developer gamenya males. Males update kata-katanya cuy. Jadi ya mohon maaf aja, mohon maklum aja. Nah, ini kita bisa salvage aja nih cuy. Yang udah nggak kepake biar nggak menuhin ini kalian juga gitu, apa, storage ya, backpack atau tas. Salvage aja, sip, dapat scrap material kan. Oke, nice. Dia belum jualan sih, harusnya sih kalau di seri Diablo yang lain ya, di konsol yang di PS itu blacksmith bisa perbaikan, repair, karena bisa hancur, ada durability-nya. Tapi bagusnya di Diablo Immortal ini equipment GG kita tuh nggak ada durability-nya cuy, jadi nggak akan rusak mau berapa banyak pun kita pakai gitu. Bagusnya itu dibanding yang Diablo versi lain ya, series atau versi yang lain, itu ada durability-nya, jadi bisa rusak senjatanya kalau kita. Your town is standing, so are you. The patrols must be accomplishing something. Kota tetap berdiri, katanya. Begitupun juga kamu. Mungkin patroli membuat hasil sesuatu ya, accomplish, menyelesaikan sesuatu gitu ya. Tetap saja. If you get the chance, could you tell Victor, the boy at the crossroads,
that his father misses him. Tetap saja ini sangat sulit katanya untuk menemui atau melihat anakku, anak laki-lakiku. Jika kamu memiliki kesempatan, bisakah kamu beritahu Victor, anak laki-laki di persimpangan jalan, kalau ayahnya rindu dia? I certainly can. Aku tentu saja bisa, katanya. Lu. Nah, kita temui lagi Deckard Cain. What you've accomplished is miraculous, my friend. To face such foes and live to tell the tale. Simply astounding. Apa yang kamu selesaikan sangatlah luar biasa, katanya Miraculous. Temanku, yang kau sudah lawan, katanya, adalah lawan yang bisa kamu ceritakan seumur hidup, katanya. Untuk diceritakan di sepanjang hidupmu, katanya. Simple, astounding, sangat luar biasa, katanya. Arrived in time. The cultists were summoning demons. Their leader called out to the Lord of Damnation, a demon named Scar. Kita sangat beruntung aku datang tepat waktu, katanya. Sekte sesat itu sedang memanggil iblis, katanya, summoning demon. Ketua mereka sedang memanggil Lord of Damnation, seorang iblis bernama Scar. Gone. I have never heard of this name before. And as far as I know, there is no demon lord of damnation. Most troubling. Scar, aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sejauh apa yang aku tahu, katanya, tidak ada Demon Lord of Damnation. Dulu ya, mungkin di versi Diablo yang sebelum-sebelumnya. Tapi sekarang udah ada. And there's the matter of what we do with the shard. This sort of power does not belong in mortal hands. Betul. Dan ini hanya masalah waktu ini hanya masalah tentang, katanya, pecahan. Kekuatan seperti ini, katanya, tidak diperuntukkan untuk mortal hand tuh, untuk makhluk hidup, gitu ya. On that, we agree. You see, I did not come to Wortham by chance, my friend. A Herodric ritual allowed me to divine the location of several World Stone shards. Untuk itu kita sangat sepakat. Kau lihat, katanya, aku tidak datang ke Wortham dengan sengaja, temanku, tapi ritual Horadric membuatku melindungi lokasi ini, katanya, dengan beberapa pecahan Worldstone, pecahan batu dunia. The other lies somewhere in the nearby cemetery of Ashwold. I came here. Be not alarmed, my old friend, for these frail bones come to you with an urgent request. My apprentice, Lethis, through foul means acquired a shard of the World Stone. In her pursuit of power, she has brought ruin upon Ashwold. The dead rise from their graves, and the balance teeters on the brink of disruption, much like I. You cannot have forgotten the significance of that stone, or the sacrifice it took to end its threat. So I beg of you to lend your aid however you can. Jadi Sisul ini dia necromancer ya, yang tadi yang pengguna mayat hidup, jadi bisa membangkitkan mayat atau skeleton undead lah ya, untuk membantu dia bertarung atau melakukan perintahnya dia. Tapi yang Sul tadi necromancernya baik cuy, ada adik seperguruan lah ya, jadi kayak juniornya si Sul, namanya Lantes tadi ya, Lentas apa Lantes tuh. Nah itu lagi berusaha mendapatkan pecahan batu dunia untuk sesuatu yang
is spreading once again, and it seems I must ask the impossible of you. Will you help me collect these corrupted shards and save our world from oblivion? Kegelapan sekali lagi menyebar, katanya. Dan ini sepertinya aku harus meminta sesuatu hal yang sangat tidak mungkin kepadamu. Apakah kamu mau membantu mengumpulkan pecahan corrupted tuh, pecahan yang terkorupsi gitu ya, dari batu dunia dan menyelamatkan dunia kita dari kehancuran. All that remains of my life, weighed against the darkness. A pledge I made in blood. I can do the impossible, so long as there are no complaints about my methods. Selama tidak ada komplain dengan caraku, katanya. Aku sudah membuat perjanjian dengan darah, katanya. Aku bisa melakukan yang tidak mungkin. Sisa hidupku, all that remain of my life, katanya, dibebani oleh masalah melawan kegelapan gitu. Before you leave, I have a few. Kita dapat gift, dapat world map. This is sanctuary. To protect it, you must cross many lands where forgotten evils linger. Yet you must go without fear into the heart of the unknown. This burden falls to us, a chance to fight the darkness, to ensure our home's survival. For a new evil covets the World Stone's power. If a shard falls into Hell's clutches, our world will burn. Ini salah satu game legend sih ya. Jadi setiap cutscene atau potongan video storyline, potongan video alur cerita ya, itu luar biasa gitu. Dari mulai musiknya sampai ke kronologi ya, kronologi atau history background cerita gamenya tuh keren sih memang. Exists an ember of light. Zakharum feeds it, protects it. Through faith and obedience alone can one's inner light repel the darkness. Ada catatan ya dari Zakharum. Be not fearless, for those without fear are those who have nothing precious to hold on to. Challenge fear, overcome it, but deny it at your peril. Ini suruh ngomong lagi. This portal scroll has been specially attuned. Once you have reclaimed the World Stone shard from Ashwold, you can use that scroll to open a portal to Westmarch. There, we will find a means to destroy the shards forever. Jadi si Deckard Cain ini pengennya batu dunia itu dikumpulin pecahannya, shardnya ya, atau piecesnya, terus dihancurin biar nggak disalahgunain sama kekuatan jahat manapun, atau nggak disalahgunain sama siapapun lah gitu. Nah ini adanya tuh pecahannya di sini di Deckard Cain 1 yang tadi dikasihin ke kita, terus ada lagi di Ashworld. Nah Ashworld ini kayak semacam cemetery ya, jadi kayak kuburan massal lah, besar mapnya. Nah itu kita bisa dapetin di situ untuk membuka portal ya, tuh membuka portal ke daerah Westmarch. Bisa pakai scrollnya gitu. Dan kita bisa menemukan arti dari menghancurkan semua pecahan batu dunia ya, World Stone tadi,
selamanya. Very well. I will meet you as soon as I am able. Baiklah, aku akan bertemu denganmu secepat yang aku bisa, katanya. Journey to Ashwold, my friend. Hati-hatilah dengan perjalananmu ke Ashwold, temanku, katanya. Nah, ini kita dapat apa nih? Spread of Vitality, nice. Jadi kita besok kalau login ada daily login gift-nya juga ya. Jadi setiap kita login setiap hari ada hadiah yang bisa kita klaim ternyata, cuy. Nah, ini bisa kita pakai. Lebih kuat mana? Oh, lebih kuat yang baru, ternyata ada atributnya. Kalau yang sebelumnya plus 3 willpower atau kekuatan ya, nambahin mana biasanya willpower tuh. Nah, kalau ini nambahin plus 4 vitality, darah ya. Meter darah lah. Atau bar darah. Kita pakai yang baru aja. Nah, kita suruh buka open map. Festering Wood. Oh, Ashwold itu ke atas ya. Nah, di sini lu bisa lihat ya, di sini tuh yang dekat tulisan navigate yang gua klik ada treasure chest ya, kotak harta itu random, memang di setiap map itu bakal ada. Jadi kalau bisa kalian jelajahi dulu lah petanya, cuy. Gitu. Ke bawah nggak tahu ya, Bu, kemana, ke arah mana. Apprentice Jeweler. Jadi ini bisa dipasangin. Oh, ada beberapa equipment yang punya slot. Nah, ini kayak senjata ini, dia punya slot, senjata yang legendary. Tapi khusus yang dari mulai legendary sampai ke epic ya. Yang orange atau merah, cuy. Di bawah itu nggak ada sih, nggak ada slotnya. Setahu gua ya. Tapi nggak tahu juga nih yang biru, yang rare ada slotnya juga apa kagak gitu, gua kagak tahu. Bisa dipasangin kristal. Kristalnya tuh macam-macam, ada diamond, ada amethyst, ada Jamrud itu apa ya? Gua lupa, jade ya. Pokoknya gitulah, nanti bisa dipasang gitu di equipment kalian, nambahin status tambahan. Tapi bisanya di sini gitu nah ini bisa kita bisa pindah ke yang udah kita nyalain. Service dulu. Nah, ini bisa di salvage doang ya. Memang nggak ada, dia nggak jualan equip berarti. Jaga ya, tutup aja coba ininya nih. Aduh, gerbangnya parah kalian. Kalau tingkat difficulty gue nggak tahu ya, kayaknya tadi nggak ada pilihan difficulty dah. Tingkat kesulitan mau isi normal atau hard atau nightmare, kayaknya nggak ada tadi. Atau mungkin kalau gue kelewat ya, sorry ya. Paling kalau kelewat gue pakainya yang normal ini jadinya. Nah, kita pindah map ke peta selanjutnya, The Trader One. Kita bisa grinding juga dulu, jadi sebelum pindah-pindah gitu ya ke peta-peta selanjutnya. Nah, kita bisa grinding XP. Jangan pakai skill ultimate kalian ya untuk melawan Kroco doang, sayang sih kalau menurut gua. Nah, ini ada tren atau bangsa pohon ya, cuman yang corrupted. Nah, dapat apa nih, Spear of Strength.
Tapi lebih jelek dari kita udah warna emas. Kita udah warna emas cuy. Ngapain? Ah, ini yang tempat sekte sesat tadi waktu awal. Udah kita hancurin. A waste of precious time. Di setiap game Diablo series memang kayak gini cuy. Sebenarnya open world ya. Jadi kalian bisa grinding di map-map sebelumnya untuk ngumpulin equipment atau sekedar naikin level. Itu bisa cuy sebenarnya. Jadi nggak harus langsung pindah ke map baru ya. Cuman gue penasaran yang masalah skill. Coba ya, gue belum lihat sih ini bisa dinaikin kagak. Skillnya bisa di-upgrade kagak? Kagak ada pilihan upgrade ya cuy. Cuman di sini ada baru gitu ya, skill baru gitu-gitu. Takutnya jenis game yang harus upgrade skill juga, nggak cuman equipment doang ya, nggak cuman set perlengkapan doang. Nah ini respawn ya, musuhnya respawn cuy. Jadi kalian nggak usah takut kehabisan musuh lah. Intinya respawn sih. Tuh ada yang itu common ya, yang warna putih. Nggak usah diambil sebenarnya. Kalau kalian nggak butuh-butuh amat, buat di salvage doang, lagian juga. Nah, kita masuk, kita pindah alam atau pindah peta ya, area. Nanti lagi dah. Ini dia minta ulasan cuy di Play Store. Nah ini kita bisa teleport langsung ke area-area yang udah diaktifin. Di sini tuh ada Eastern Garden Waypoint, ada Mad King Bridge Waypoint, terus ada apa lagi di sini, Guard Watch Waypoint ya, tempat para prajurit. Jadi kalau kalian udah aktifin bisa langsung pindah-pindah tempat gitu cuy, fast travel. Tapi harus diaktifin dulu. Nah kalau belum ya belum bisa. Ada kumpulan mayat ya, mayat hidup. Woi, jangan lukain wanita, coy. Lu jangan beraninya sama cewek doang, anjir. Cari lawan yang seimbang dong, jangan beraninya sama cewek. Ada apa, Teteh? Ada apa, Neng? Ah, sayang lu udah punya suami, jadi gua kagak minat. Thanks Akarat katanya untuk bantuanmu. Terima kasih Akarat untuk bantuanmu, tapi suamiku dia tetap dalam bahaya katanya. Rumah kami adalah barat daya lah ya, barat daya. He's alone with those bandit. Dia sendirian dengan para bandit itu. Tolonglah katanya. Jangan khawatir tentangku. Help, bantu dia katanya. Wah ini istrinya loyal juga sih. Tetap peduli gitu ya sama suami sampah kayak gitu. Nggak bisa ngelindungin diri sendiri. Tuh efek-efek serangannya tuh cuy. Suara-suara serangannya juga keren-keren ya. Saat lagi mecahin batu gitu-gitu keren gitu cuy. Nah ini rumahnya nih. Selamat lo.
Untung aja ada gua. Kalau kagak, lu udah meninggoy dah. 1,000 blessings Ulrich. upon you, friend. Ashwald's always had the occasional bandit. 1000 keberkahan untukmu, katanya. What luck brings you to my door? I have my reasons. It seems Ashwald has become overrun with the undead. Do you know anything about that? Aye, the whole guard's been fighting them for weeks. My son joined up at the Crypt of Honor Dead just this morning. If you find him, I'm certain he can tell you more. Semua penjaga melawan mereka untuk seminggu ini, katanya. For a week, dalam seminggu ini. Anak laki-lakiku bergabung dengan kubur honor tuh berarti yang terhormat ya. Crypt itu kuburan sih, kuburan yang terhormat. That just this morning. Oh, berarti itu tim guardnya ya, tim penjaganya tuh namanya Crypt of Honor. Jika kamu menemui dia, dia mungkin bisa memberitahumu lebih lagi, katanya. Waduh, anjir. It would feel different, honestly. Nah, kita disuruh menuju kuburan itu tempat penjaga ya. Mana? Kagak ada lagi anjir. Cuma segitu doang. Ini ada lintah-lintah ya. Entah lintah, entah apa nih. Ulat kah? Cacing? Gua kagak tahu sih. Nah, ini undead. That's recharge. Just wait. Ini yang dari jarak jauh gini ngeselin anjir. Paling enak kalau main ini tuh kalau udah dapet senjata yang bisa blood suck. Jadi bisa nyedot darahnya musuh tuh coy. Itu enak tuh. Ini altar. Nice. Bisa kita ambil, dapat buff. Kalau altar-altar kayak gitu dapat buff ya cuy. Dapat warna biru. Tapi entah itu apa. Diam lu. Oh, ini cuy, konsur ganti jadi Gravelike. Oh, ini aja deh. Ini juga dapat lumayan nambahin skor. Ini, aduh, karena mentang-mentang di kuburan ya, jadi banyak Scorpion cuy, banyak kalajengking asli. I heal fast. How deeply diverting. A waste of precious time. Intinya hack and slash sih.
kalian banyak nge-grinding cuy kalau di game-game hack and slash kayak gini, action RPG ya, RPG kayak gini ya, banyak grinding, naikin level, cari equipment yang GG. Ini udah muncul lagi. Kemana ini? Wah, ada yang meninggoy. Meninggoy apa tidur anjir? Tidur anjir. Masih belum meninggal. Nah, ini latest nih, anak apa juniornya. Her body was buried here. Where is Asila's tomb? The Queen's tomb is hidden. The dead deserve their rest. Wrong answer. The dead certainly. A fact you will learn soon enough. You, it's your turn. So I suggest you speak quickly. Where is the tomb? I don't know. None of us do. Only the Queen's handmaiden knew its location. I swear. Levis, stop this! Your wanton disregard for life ends here. You will be brought to justice. How I tire of your jealous attempts to suppress my potential. No. Now, with the power of the World Stone at my command, I will obtain true dominion over the dead. Your entire lethargic order will be swept away and replaced by one with the ambition to reshape this corrupt world. You are a relic, old man, and you are no longer needed. Agak kerasa ini udah 1 jam setengah durasi gua di part 1 ini. Jadi nanti gua akan terusin di part 2 ya cuy. Setelah ini intinya si Letes itu junior perguruannya si Sul ini. Itu dia lagi nyari Queen's Tomb atau kuburannya ratu lah. Queen's Tomb. Karena dia mencari kekuatan di situ gitu coy. Ini bener yang tadi ya, lebih tinggi coy. Oke guys, kayaknya segitu aja dulu gameplay gua kali ini, review gameplay gua tentang Diablo Immortal part 1 ini. Nanti mungkin ada part 2, part 3, part 4 sampai jauh lah ya, biar kalian juga nggak penasaran gamenya seperti apa. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, udah support channel YouTube gua. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis, cukup sekali seumur hidup. Kagak perlu diklik-klik terus, klik sekali, sisanya kalian tinggal nontonin upload konten gua atau upload review gameplay gua di game-game lain juga. Semoga rezeki kalian dan keluarga selalu berlimpah, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh didekatkan, yang dekat disegerakan, dan yang segera diperbanyak ya cuy. Semoga kalian dan keluarga juga selalu bahagia, dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka cuy. Gua Valhead Gaming undur diri. Salam buat keluarga kalian di rumah, dan bye bye cuy. See you.